Halo semua, hai, perkenalkan nama saya Nabila Tiara Puspitasari dengan NIM 25030204094 dari kelas Pendidikan Biologi D 2025. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah biokimia mengenai struktur dan fungsi dari asam nukleat. Ikuti terus ya videonya. Setiap makhluk hidup memiliki informasi genetik yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pewarisan sifat. Informasi penting tersebut tersimpan dalam molekul yang disebut asam nukleat. Pada video ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi asam nukleat, serta peran pentingnya dalam kehidupan. Nah, tahukah kalian apa itu asam nukleat? Asam nukleat merupakan molekul kompleks yang tersusun dari nukleotida. Terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya adalah struktur asam nukleat. Setiap struktur asam nukleat terdiri atas tiga bagian utama, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Gula pentosa pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa tonton video ini sampai habis ya semuanya. Nah, poster tersebut menjelaskan perbedaan antara DNA dan RNA, dua molekul super penting yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan saja DNA sebagai buku resep induk dan RNA sebagai koki yang menyalin resep tersebut untuk memasak protein. Apa sih tugas dari DNA dan RNA? DNA seperti hard drive atau memori penyimpanan. Tugasnya menyimpan semua informasi genetik atau instruksi hidup kita dalam jangka panjang, baik itu berupa bentuk mata dan warna rambut dan lain sebagainya. Selanjutnya RNA seperti kurir atau penyampai pesan. Tugasnya menyalin instruksi dari DNA tadi dan membawanya ke bagian sel lain agar bisa diubah menjadi protein yang berguna bagi tubuh. Nah, yang paling banyak dipertanyakan yaitu kenapa sih bentuk dari DNA dan RNA seperti itu? Nah, struktur dan bentuknya seperti itu karena DNA berbentuk tangga berpilin ganda, dua helai yang melilit atau double helix. Ini membuatnya sangat stabil untuk menyimpan informasi penting. Selanjutnya RNA. Biasanya hanya berupa satu helai tunggal, bentuknya lebih sederhana karena tugasnya hanya sementara yaitu menyampaikan pesan. Selanjutnya, apa sih penyusun DNA dan RNA? Nah, di bagian tengah poster bisa dilihat ada anak tangga yang disebut basa. Keduanya punya adenin, guanin, dan sitosin. Perbedaannya, DNA punya timin, sedangkan RNA punya urasil. Mengapa demikian? Karena DNA menggunakan timin karena lebih stabil dan membantu mencegah kesalahan mutasi, sehingga cocok untuk penyimpanan informasi genetik jangka panjang. Sedangkan RNA menggunakan urasil karena bersifat sementara dan lebih hemat energi untuk dibuat. Dan sebelumnya sudah disinggung bahwa gula penyusunnya juga sedikit berbeda. DNA menggunakan deoksiribosa sedangkan RNA menggunakan ribosa. Di mana sih mereka berada? Untuk DNA, lokasinya sebagian besar diam di dalam inti sel atau nukleus. Dia tidak pergi kemana-mana agar datanya tetap aman. Sedangkan RNA bisa ditemukan di sitoplasma atau cairan sel karena dia bergerak bebas keluar dari inti sel untuk menjalankan tugasnya. Sebelum melanjut ke materi selanjutnya, ada jenis-jenis RNA. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA membawa pesan dari DNA. Kedua, tRNA atau transfer RNA membawa asam amino. rRNA atau ribosomal RNA sebagai penyusun ribosom. Selanjutnya adalah model replikasi pada DNA. Yang pertama, model konservatif. Tidak terbukti benar karena DNA induk tetap utuh setelah replikasi dan DNA baru terbentuk sepenuhnya baru. Yang kedua, model semi-konservatif. Model yang benar dibuktikan oleh eksperimen Mendelssohn-Stahl di mana setiap DNA hasil replikasinya terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Yang ketiga, model dispersif. Tidak terbukti benar karena DNA lama dan baru tercampur dalam satu untai. Nah, dari tiga model tersebut, replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif. Selanjutnya adalah proses pada RNA, di mana terjadi proses transkripsi.
merupakan proses penyalinan informasi dari DNA menjadi RNA atau messenger RNA. Terjadi di inti sel atau nukleus, di mana DNA membuka pilinannya, lalu enzim RNA polimerase menempel pada DNA, salah satu pita DNA disalin menjadi mRNA. Selanjutnya adalah translasi, di mana proses penerjemahan mRNA menjadi protein terjadi di ribosom atau di sitoplasma, di mana mRNA tadi menempel pada ribosom, lalu tRNA membawa asam amino, antikodon tRNA cocok dengan kodon mRNA. Lalu asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida dan menghasilkan sebuah protein. Wah, Masya Allah sekali peran asam nukleat dalam tubuh kita. Di mana tanpa asam nukleat, proses pewarisan sifat dan pembentukan protein tidak dapat berlangsung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DNA adalah kode rahasia atau cetak biru tubuh kita, karena DNA tidak bisa bekerja sendiri untuk membuat protein. Ia membutuhkan RNA untuk menerjemahkan dan mengirimkan instruksi tersebut ke seluruh bagian sel. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu saya, Bapak Ahmad Fudaili, SSI, MSc, PhD, yang telah memaparkan materi ini sehingga saya bisa menjelaskan materi struktur dan fungsi asam nukleat dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan kata-kata. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.